Ya, halo guys, selamat malam bersama gue Bang Hia. Pada malam hari ini kita lihat news untuk USD adalah bagus. Eh, enggak deh, PPI-nya masih mix ternyata guys. Sesuai dengan prediksi yang bagus itu retail sales-nya dan core retail sales-nya. Makanya dia respon di candle-nya juga nggak terlalu signifikan banget. Kita akan lihat lah, kita tunggu dia H4 closing di jam 9. Gue sekarang mostly guys ya, trading di gue sebisa mungkin disiplin tunggu H4 closing di jam 9. Kayak kemarin ya, gua ada buy tapi walaupun itu kena stop loss. Ini kalian lihat ya, ini H4-nya sebenarnya dia udah closing bullish ya di sini. Apalagi di H1-nya, PPI bro, PPI. Ternyata dia tipu-tipu dulu, tuh dia ngebreak, ngeluarin orang dulu di bawah sini. Kemarin stop loss di bawah sini ya. Gua, gua berharap kemarin TP-nya itu 500 pips, tapi dia berkata lain. Itu. Ini yang kemarin nih guys. Nah, malam ini kita lihat lagi seperti apa. Iqbal juga kapten dan kenal Stolos juga yes, yes. Karena kemarin kan dia udah ada liquidity grab ke bawah. Tapi ya memang ternyata dasar gol kan. Belakangan udah berapa ini ya, 2 hari ya dia sideways juga lumayan. Iya Sempanai juga kan. Sebenarnya kena sampai kena ini kan. Udah 30 pips cuannya. Tapi ternyata bandar atau marketnya berkata lain. Betul, betul. Gitu. So ya, sabar aja nanti. Kalau ada malam ini kita hajar, kalau nggak ada kita tunggu lagi esok hari. Jadi ini 2026 guys, yang gua tekanin adalah konsistensi dan kedisiplinan. Resolusi 2026. Resolusi kalian apa guys? Dalam dalam trading ini. Kita bicara trading ya. Kalau gua kan gitu konsistensi dan kedisiplinan di Asia doang dan di New York. Kalau untuk London itu pengecualian kadang. Kita kan juga nggak bisa nutup mata kan. Kalau misalnya dia lagi high volume ya konfirmasinya bagus ya tetap hajar. Ya ya itu tujuannya. Bagus bagus. Let's trade itu namanya ya. Let's trade. Loss itu sesuatu yang pasti. Makanya sekarang gua pasang targetnya itu bulanan, bukan bukan mingguan atau harian. Ini hasil newsnya seperti terlihat ini PPI-nya dia sesuai dengan biasanya kalau dia warna hitam kayak gini sesuai dengan prediksi. Jadi tidak ada perubahan. Ya, malah kalau dilihat dari hasil sebelum sebentar dulu. Previous ya ini. Previousnya kan dia naik tuh ya. Dan dia hari ini diprediksi dia eh, kalau 0 poin harusnya dia diprediksi turun berarti hari ini dan sesuai dengan prediksi. Jadi bisa dibilang ini mix ya. Ya, ini bisa dibilang mix. Terlihat dari candlenya kan. Ini candlenya gitu naik, turun, naik lagi. Ada ada pair lain nggak kalian mau dianalisa guys? Siapa sekarang yang udah lari ke currency? Si Brosa Purba udah lari ke currency kalau nggak salah ya. Maksudnya mungkin mungkin nggak totally tapi ya udah mulai lirik-lirik ya. Si Mary masih
Masih gol aja. Ini Bro Faru juga gimana ini Bro Faru nih? Kapten Iji, Aude, CAD, oke. Ini harusnya CAD lagi jatuh harusnya ya karena dia ekonominya lagi amburadul. Silver nih. Sekarang Silver tuh udah di watchlist gua, tapi tunggu dulu kita audit CAD dulu ya. Audit CAD. Oke, CAD. Kita lihat daily-nya ya. Ini dia lagi bullish ya. Coba lihat mingguannya dulu deh. Oh, ya ya. Ini kalau dilihat ini triple top ya. Bahkan bisa dibilang ini double apa namanya? Ini 4 kali dia bikin ya. Ini. Berarti dia lagi bikin double top di sini. Kalau dilihat masalahnya, tapi di weekly kemarin dia close super bullish ya. Kalau dilihat dari daily, paling dia nge-respect ini doang ya, paling ya supply atau eh, apa namanya ini resistensi. Ini kalau dilihat kemarin dia closing daily-nya bagus. Ya kalian kalau currency kalian harus lihat lihat weekly-nya juga ya guys ya. Sih. Karena ini masih higher time frame eh, main ini. Nggak bisa cuma daily candle. Ini juga ya, ini bagus untuk dicari sell ini. Ini bagus untuk dicari sell. Mungkin udah telat deh ya. Kalau lo cari sell sekarang udah telat. Ini bisa dari atas nih harusnya. Oh, kalau enggak ini nunggu closing H4. Mungkin nanti kalau ada retest baru lo hajar sell. Ini bisa dites sih. Nanti kalau dia ada, menurut gue sih ini akan ada lagi. Maksudnya akan ada retest. Ya mungkin nggak banyak, tapi bisa tunggu aja. Ini kan closing H4-nya nih 19 menit lagi. Ini TP-nya di bawah sini. Terdekat sekitar 130 layak dicoba ini ya, layak dicoba ini. Kalau enggak kalau mau nunggu besok juga oke oke aja sih, karena biasanya kalau currency kalau kalian perhatiin habis daily-nya dia closing sama seperti yang hari ini kan dia retest lumayan. Hari ini dia retest sekitar 30 pips, jadi ya kalau mau kalian sabar tunggu closing candle ini. Kalau dia maksudnya daily closing, kalau dia super bearish kayak gini kemungkinan besar dia akan lanjut untuk bearish ya. Kalian coba pelajarin aja behaviornya. Ini baru juga, ini baru lihat lagi ini. Sebenarnya price action sebenarnya hampir sama aja ya, cuma terkadang hanya waktunya aja yang berbeda. Ini bagus nih. Cuma biasanya kalau currency kan slow banget, jadi ya masih bisa sabar nunggu dia retest dulu, baru nanti dihajar sell. Menurut gue sih nilai ya, ini kalian kalian lihat ya, ini daily dia flip ya, dia nge-respect supply ini dan juga weekly-nya juga itu. Bisa-bisa candle weekly ini adalah manipulasi atau liquidity. Kalian lihat yang sisi kiri ya. Oke. Ini dia ngelakuin hal yang sama ya. Jadi habis dia super bearish daily-nya dia kemudian bearish dan sama juga kayak gini guys nih. Sisi kirinya ini. Jadi dia ngebentuk pola yang sama ya. Oke. Harusnya dia nge-respect lah ini. Ini bahkan targetnya kalau misalnya ini bisa dia liquidity grab ke bawah di sini kan ada gap nih. Kalau si main eh, apa namanya setupnya si Bro Teddy ini kan ada imbalance atau FVG ya, fair value gap, ada imbalance di sini ya bisa aja dia nanti ngejar di sini.
sih. Kalian lihat ya, kalian lihat di sisi kirinya juga setelah dia flip down, dia lumayan turunnya lumayan ya, tapi hampir sebulan nih. Bukan sebulan lah. Sorry deh, itu weekly tadi ya. Oh ya, ini kalau dilihat dia ada tetap ada imbalance di sini. Kalian lihat sisi kiri lagi ya. Habis dia flip down, dia ke bawahnya lumayan. Bisa dicobain. Ini sama juga ini sih. Nah, ini sama persis nih. Kemarin dia bullish banget. Hari ini dia 2 hari yang lalu dia bullish. Ini hari apa nih? Ini hari Rabunya tanggal 25 Januari. Kemudian next day-nya dia turun. Ajar lagi. Ya bisa nanti dicoba ya. Itu untuk yang AUD cap. 70% udah currency. Yes, bagus bagus kalau gitu, Bro. Soalnya ini gue lumayan berat sih memang. UC dan JJ. UC tadi udah ya. UC itu kan USD CHF kan ya Kapten satu. Jadi Kapten satu kan udah bahas banyak tuh. Oke, Bro Sapurba ya. Tadi JJ udah. Bang ya coba Silver. Nah, ini sekarang Silver memang gue lagi pantau juga sih. Kita lihat ya. Ini perak ini. Oh, ini paper trade gue udah kena TP guys. Ah, gila ya. Ini 1.000 pips. Jadi gua beli di harga $78, sekarang udah 90. Gila ya. Ini sebenarnya lagi bullish banget ya, sis. Cuma gini, kalau kita kan price action ya. Kita kalau udah naik kayak gini kan ngebuy-nya juga gimana gitu. Nggak terlalu apa nah agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu loh. Karena dia sekali turun bisa panjang juga. Tapi gue melihatnya lo ada baik nggak atau memang masih pantau aja? Gue sih sebenarnya masih hanya pantau ya, karena gue lagi pelajari dulu karakteristiknya seperti apa. Nah, mungkin kalau lo mau baik, ya tunggu aja sabar dia retest di zona konsol ini aja kalau mau. Ya, karena belakangan dia lagi on fire kan, jadi kemungkinan besar retestnya itu nggak akan panjang gitu. Sih, kalian lihat ya, dia naiknya lumayan konsisten, naik, naik. Amazing loh kenaikannya loh guys. Dari November 2025 kemarin udah naik 100%. Gila. Ya, menurut gua ini saat ini tunggu kalau mau buy, tunggu hampa juga closing dia ada retest buy lagi. Soalnya gini, kalau lo buy sekarang juga stop lossnya panjang banget gitu. Ini stop lossnya bisa 500 pip nih. Nah, ini targetnya juga kita nggak tahu sampai kapan. Ya, kecuali kalau lo mau masuk lot kecil 0,01 ya mungkin yang mainnya kayak gini aja gitu. Ini TP-nya 1.000 pips. Stop lossnya 800. Ya, saya mau fokusin goal ya. Banyakin Bro Hendy, banyakin backtesting aja ya. Apa yang lo pelajarin di grup, itu lo banyakin backtesting aja. Gua sejauh ini masih terus ngelakuin itu sesekali ya sekarang. Gitu. Ya, banyakin aja. Mau nyari sell soalnya karten. Oke, oke. Ya, good luck ya. Ini good luck ya, Bro Bli. Itu tadi yang AUD Cat kan. Saya mau fokusin goal. Silakan. Sering-sering share analisa lo aja, Bro Hendy, biar ilmu yang lo pelajari itu bisa nempel dan dikasih masukan. Besok mau cari sel di sana kapten. Siap, siap, siap.
Bang, izin mau nanya, saya masih baru banget bang. Jadi kalau bang dia melihat secara spesifik, melihat frame lain bang. Oke. Baru bangunnya berapa berapa lama ya bro Michael? Kayaknya lu udah berapa bulan ya? Atau gue salah ya? Boleh konfirmasi? Kayak sambil ngobrol gitu, Hmm. sambil discuss, sambil trading bareng. Yo, ini biasanya live, live. It literally live. Tapi apa ya, seminggu 2 kali kayaknya. Ini user ini lagi ngobrol sama gua atau apa nih ya? Mic-nya aktif soalnya. Waktu itu eh, pernah satu kali ke webinar bang. Oh siap siap. Ada bayi 2 hari lalu bang ya. Oke siap. Oh kalau lu ada bayi 2 hari lalu, berarti lu masih haul berarti ya sis ya. Bro Michael nanti kita nanti ngobrol panjang ya. Enggak, udah. Oh kalau udah close, berarti ya lu udah lumayan tuh. Lo berapa piece dapatnya sih? Hmm. Oh ya, kalau kayak gini-gini bagus ya, seperti biasa ya. Jadi dia keluar dari zona konsol, ada candle konfirmasi. Nah ini ya, Bro Michael ya. Sekalian juga lo dengerin ini. Ini bagian dari setup gua juga. Jadi biasanya kalau kita kan ini kita nunggu ada apa namanya dia bikin konsol. Di mana-mana mau currency mau gold ya sama aja. Cuma hanya beda konfirmasi biasanya. Jadi kita nunggu konsol, ini konsolnya ini naik turun naik turun. Ini pasti di webinar kan kita udah jelasin lah ya. Jadi lo tinggal tandain ini lo lihat candle-candle yang naik turun dan ketika ada candle keluar dari zona konsol ini lo tunggu konfirmasi. Nah, konfirmasinya di mana, Bang? Nah, ini di sini. Nah, ini dia keluar zona konsol ini, kemudian mungkin si Mary langsung buy ketika retest. Ini kalau dia stop lossnya bisa di previous candle dulu ya. Ini, nah kalau udah kayak gini dia misalnya, nah nentuin tren lain itu gimana ya? Simply lo coba lihat sih. Tren lain itu seperti ini. Dia biasanya naik dan dia nggak break ke bawah sini guys. Jadi ini support di bawah ini dia nggak break. Paling dia bikin double bottom kayak gini. Kemudian dia baru naik. Nah ini lo bisa eh, apa? Lo bisa sebut ini sebagai uptrend. Kemudian dia gini-gini. Jadi dia konsisten naik ke atas gitu. Walaupun nanti terkadang dia ada liquidity grab kayak gini. Nanti ya kayak gini misalnya ini lower high ini di break kemudian balik dia ke atas. Nah, itu namanya liquidity grab ya. Ini liquidity grab atau swap lah. Jadi dia ngambil orderan di bawah, ngeluarin orang-orang yang sudah sell atau sell stop kemudian dia dibawa naik ke atas lagi. Jadi kadang makanya ada yang bilang bukan ada yang bilang tapi emang kebenarannya seperti itu. Trading terbaik itu adalah setelah liquidity grab, ya. Jadi nentuin tren lain itu seperti ini, ya. Dan hampir semua lah sama, gue juga sama Kapten satu kayak gini gitu cara nentunya. Lo lihat ya ini, nih, ini kalau dilihat dari jauh ke belakang, ini silver ini kan sejak dia ini nih di sini, sejak dia break resist ini dia konsisten naik dan dia nggak pernah break low-nya lagi. Nah ini, lo perhatiin ya ini supportnya nggak pernah di break lagi. Jadi dia konsisten naik gitu. Ini kalau lo tarik garis, nih, ya ini bisa dibilang di sini. Setelah dia nyampe di sini baru dia ada retest. Ya, udah gitu retest ini dia nge-respect zona support di sini. Sih, gitu. Dia kemudian dia naik di sini, baru dia retest dan dia ini lo lihat ya, ini lower high-nya selalu di respect. Jadi nggak pernah di break kayak gini gitu. Nggak pernah di bawah tadi juga nggak ada di break gitu. Nah, lo lihat ini
dia bikin lower high-nya lagi, kemudian dia bikin double bottom, dia nggak langsung break, tapi dia retest zona ini konsol lah. Lo lihat ini konsol di sini kan, nanti baru dia naik lagi. Sih? Nah, lo lihat lagi ini kalau ini sih. Jadi kalau di dunia nyatanya ya gambarnya seperti inilah ya. Di dunia nyatanya dia gambarnya seperti ini. Kalau edukator dia pasti gambarnya kayak gini. Kayak lebih rapi kayak gitu. Nah, tugas kita adalah menentukan trend line kayak gini yang bagus seperti apa ya. Lo harus kombinasi supply, demand gitu-gitu ya, resist, support ya. Trading terbaik itu lo tinggal pelajarin itu resist dan support. Ya, resist dan support yang menjadi key level itu apa? Itu lo lihat di H4 dan daily candle. Nah, lo lihat ya, kita pelajari lagi. Lo lihat ini dia ada naik turun ya. Kayak kan, habis dia ini ke atas lagi dia turun. Nah, ini dia ngebentuk zona konsolnya. Habis zona konsolidasi ini di break, ya ini candlenya. Sih. Lo perhatiin ya, setelah dia keluar dia ini ya, naiknya kan lumayan apa namanya smooth gitu. Ya, sama juga. Ini lo perhatiin aja kayak gini. Sih. Ketika candlenya keluar dari zona konsol lah, ini lo lihat. Ini kalau gue melihatnya konfirmasinya kalau ini di sini. Sih. Jadi ketika dia rajin bikin konsol, tapi dia habis konsol itu dia break naik, nah itu berarti itu uptrend. Ya, ketika dia udah begini dia baru benar-benar naik. Ya, sama juga kayak gini ya. Lo perhatiin ya. Jadi dia konsisten bikin apa namanya ini base ya. Atau ini juga bisa dibilang demand. Lo lihat habis dia keluar dia naik rajin. Sama juga di sini ya. Dan terakhir adalah di atas sini. Sebenarnya di bawah sini bisa aja. Nih, ini kan ada minor ya, minor konsol di sini. Gitu ya. Sama perlakuannya di H4 juga sama ya. Mau di daily candle, mau di H4 candle itu bisa diterapin sama. Nah, tugas lo adalah mantau di market. Lo ngebuktiin ini strateginya works nggak di market, price actionnya. Ya, itu. Ya, Bro Michael ya, ini clear ya. Ini ada beberapa contoh setup ya, memang gue udah share barusan ya. Simpelnya gitu sih. Sekarang gue kayak gitu. Di 2026 ini. Tapi nggak selalu work 100% ya. Kayak kemarin ya itu gue bela-belain nunggu H4 closing ya. Ini kalian lihat, ini gue jelasin lagi nih. Tapi dikocok lagi gitu loh. Ini kalian lihat ya ini. Gue udah capek-capek ya. Gue udah capek-capek nunggu closing H4 ini. Karena kenapa? Gue melihat ini konsolnya udah kebentuk guys. Sih. Suara gue masih kedengaran nggak? Ini kayak nggak ada respon si Bro Michael ini. Aman ya? Oke, oke. Nah, kalian lihat ya, setup gua kemarin. Itu ini H4-nya dia udah close bullish dan dia udah bikin zona konsol di bawah sini. Ini kalau kalian lihat di H4 atau di H2 dan H1 itu udah sangat clear gitu loh. Sih. Ini konsol dan dia yang gua lihat itu dia udah ada liquidity grab gitu di sini. Bahkan gua nggak langsung masuk kan di closing di jam 9 ini. Eh, ya ini dia closing di sini. Ya, ini H2 ini sob. Ya. Nah, kalian lihat ya, ini konfirmasinya udah oke banget sebenarnya kan kampret ya. Ini kalian lihat, ini udah keluar dari zona konsol nih, 4 ya kan? Masih aja ngambil di bawah sini gitu.
sih. Gue udah sabar-sabar nunggu di sini ya kan. Sebenarnya udah ada konfirmasi di bawah sini. Enggak, gue nggak mau karena gue mau konsisten dan disiplin kan. Gue nunggu hampa closing gitu. Malah gitu. Baru pagi ini dia baru baru naik. Lo lihat candlenya kan. Di pagi hari dia baru naik, guys. Capek nggak? Itu. Tapi ya it's okay. Mungkin kadang dia memang sesekali dia ngelakuin kayak gini gitu. Kenapa nggak tarik lebih atas, Kapten? Untuk daerah konsolnya. Kenapa nggak tarik? Maksudnya di sini. Ini gue udah ini gue udah tarik di atas juga. Ini kan lo lihat deh. Gue maksudnya di sini setelah ada closing candle ini. Ini ini kemarin gue buy itu karena udah ada double confirmation. Nih, setelah candle bullish ini lo lihat deh. Ini dia keluar dari zona konsol kan tuh. Dan ini H4. Kan udah 2 kali ini di bawah juga. Ya kan? Sekarang gue ngambil trade gitu. Harus harus benar-benar confirm. Tapi ya namanya di market kan semua bisa terjadi. Nah, makanya gue panjangin nih stop loss nih sengaja. Ini gue lihat di M15 tuh. Nah, ini gue ya karena gue expect dia kemungkinan besar dia akan retest di zona yang udah di break sini. Makanya gue stop loss di sini, bukan di sini, tapi di sini. Ya kan retest pertamanya sih enggak ya. Kembali ke ini dia ke titik entry. Nextnya malah nah karuan paginya dihajar lagi. Ya, jadi ya gue udah nunggu. Nah, nah, sekarang ini hampangnya udah closing guys ya. Mostly kalau di jam 9 closing itu dia kemungkinan retestnya selalu ada. Tapi kalau lo lihat candle kayak gini guys, ini agak rawan untuk sideway. Ini bahaya menurut gua. Ini harus sabar menunggu lagi. Ini kalau udah hampa close kayak gini, gua kadang ya udahlah. Sekarang ya, gitu. Mungkin hari ini gua nggak dikasih setup menurut yang setup plus gua gitu. Gitu guys, ada yang mau ditanyakan lagi? Bro Michael ada yang mau, kita 17 orang ternyata. Ada Bro Vince, ini kayaknya Bro Vince ini baru join GC ya. Welcome ya bro ya. Ada user ini siapa ya? Ada Sani udah join, ada Bro Rico, ada pengguna Zoom. Ini pengguna Zoom ini siapa ya? Lupa terus saya. Siapa lagi yang baru join? Ada Bro Frankie ya. Ada, oke. Oh, Bro Roberto. Oke, oke. Ya, yang baru-baru join fokus pair-nya aja jangan banyak-banyak guys. Sekarang gua hanya fokus gold, currency hanya untuk paper trade aja. Gue sekarang kalau yang currency minimal pakai H4. Lupa login Zoom-nya. Oh, pantas. Oke. Ayo, ada pair yang mau dianalisa nggak? Nasdaq. Ini kita lihat Nasdaq ya. Ini, ternyata gue ada paper trade guys, Nasdaq. Ini paper trade dan ini, oke. Ini currency kemungkinan ya mungkin ke depannya sih bisa aja ya. Kalau paper trade gua bagus ya. Ini sama ya Bro Hendy ya. Nah, ini yang gue bilang.
Ini ya mungkin saat ini gue lagi paper trade terus. Tapi ya kalau gue lihat historinya bagus, ya tidak tertutup kemungkinan nanti akan ambil currency juga. Nah ini ya kalau kalian lihat ya guys ya. Oke, sebentar ya. Ada tadi dari Bro Roberto. Kita lihat dulu Euro Euro Audi ya. Oh enggak, dia nggak kebuka di sini. Baik. Oke, di Daily Candle Nice. Kita buka. Eh, eh. Lo buynya barusan berarti ya atau kemarin? Atau tadi ini? Kemarin lo beli ya bro ya? Oh semalam. Ya ya berarti tadi malam ya. Ini kalau dilihat sih, ini kita lihat weekly-nya dulu. Ah, Oke. Ini kalau lo lihat weekly-nya bro, ini kan kurang oke ya. Ini sangat bearish dan dia keluar dari zona konsolnya ya. Ini menurut gua lo mesti nunggu baiknya ya. Ini menurut gua ya bisa aja salah. Lo dia eh, tunggu break yang supportnya dulu, baru lo buy. Menurut gua ya, ini lo lihat weekly candle-nya. Kita lihat daily lagi. Ya, karena ini kemungkinan besarnya dia hanya ke atas untuk retest ya. Di sini retest, and then dia continuation ke bawah. Lo lihat ya, ini dia higher low-nya dia konsisten, dia udah bikin ya. Jadi kemungkinan besar dia bikin lower high-nya, and then baru dia continuation ke bawah. Tapi kalau target lo di situ, ini Euro AUD kan, nggak salah. Ya, ya. Kalau target lo sampai di situ ya kemungkinan besar. Tapi menurut gua, oke gini biasanya ini persentase lo cuannya itu mungkin di bawah 70. Ini di bawah 70. Karena lo ngelawan tren. Ya itu aja menurut gua ya. Tapi saat ini ya kemungkinan besar bakal cuan kalau dilihat dari H4-nya. Dia akan ke atas lo lihat ya. Ini H4-nya, H4 barusan dia bagus. Ya mungkin dia ke sini ya. Ini targetnya 100 pips ya, lumayan bisa lah. Ya masih masih masuk sih, cuma ya kayak gini biasanya agak agak lama biasanya. Ini kalau sekali turun dia turunnya cepat, tapi naiknya itu pelan. Karena kenapa dia lagi tren turun kan? Oke? UJ. Biasanya gitu, kalau dia trennya turun biasanya ya, semua pair lah. Kalau dia lagi turun, konsisten turun dia, atau dia lagi downtrend. Kalau dia turun itu cepat, tapi ketika dia retest dia lama banget. Ciri khas
price action gitu guys. Ketika dia naik satu candle, dua candle itu bisa bisa ratusan pip gitu. Ini saat ini dia lagi fase turun dulu downtrend dia ya. Ini lagi fase fase downtrend. Ini kayaknya tadi gue udah jelasin deh ini. Ya ini secara daily candle kemungkinan besar sih menurut gua hari ini dia bakal engulfing ya. Kemungkinan besar dia engulfing. Dan ini bagus untuk di sell. Tapi tunggu hari ini. Tunggu closing candle hari ini ya. Menurut gua. Sih setelah dia udah break. Ini bisa dibilang ini bisa aja ini liquidity grade candle ini. Ya. Sama-sama bro Roberto. CGU Kapten ada yang share di currency. Iya sih bro Stephen buy ya. Gua sell malah. Oke UJ cukup ya. Bro Hendy ya. Ini tunggu candle hari ini closing aja. Kalau mau cari sell. Kita lihat GU ya. GU juga ini gua ada paper trade sell ya. Menurut gua ini masih layak untuk di sell. Karena kenapa? Ini kalau kalian lihat ya. Ini dia sebelah kiri dia udah bikin supply ya. Supply ini di respect. Habis di respect dia udah bikin lower low-nya. Habis bikin lower low-nya dia retest dan dia bikin lower higher low-nya. Nih ya. Dan habis dia bikin higher low-nya, ini kan ada konsol nih. Konsol dia udah ini tuh. Dia udah konsol dan dia udah break. Makanya kemarin kan gua paper trade kan. Sell paper trade. Jadi ini stop loss gua di sini dan target TP gua di bawah sini. Ya. Ini menurut gue sih ini fase lagi retest secara daily candle. Tapi ingat mungkin Bro Stephen dia ngelihatnya ini kan ada demand di sini. Tapi secara higher time frame menurut gue ini masih layak di sell gitu daripada di buy. Kalau di buy itu ya mungkin dia nggak panjang. Apalagi belakangan kalian lihat kan USD menguat tuh. USD lagi menguat guys. Jadi ya menurut gue layak untuk dicoba sell. Persentase sell-nya itu win-nya lebih gede daripada buy. Ini gue lagi ada paper trade ya. Kadang setup kita itu beda-beda. Dia ada buy, kita ada sell gitu. Ini menurut gue kalau dilihat dari price actionnya gol ya ini dia bakal turun dulu. Cuma memang saat ini nggak bagus karena dia lagi ini zona konsol jadinya ya guys. Tapi nah ini kita lagi paper trade ya. Karena gue yakin dia akan turun dulu. Ini paper trade ya. Gue akan nunggu dia sampai jam 10 ini ya guys. Ya. Kalau jam 10 nanti dia nggak ada konfirmasi ya berarti lanjut besok. Kayak kemarin kan gua melihat ini jam 10 dia closing kayak gini kan. Nih.
Gua nunggu yang konfirmasi kayak gini-gini guys sekarang. Nanti kalau dia ada kayak gini ya kemungkinan besar gua sell. Tapi dia harus dikeluar dari zona konsol ini. Masih ada waktu 45 menit ke depan. Ya, ya di menit 30 kan, jam 9.30 juga kan. New York Exchange. Kayaknya kalau di New York volumenya akan besar di jam 10 malam yang kayak betul betul. Jadi gini, menurut pantauan gua itu sebelum dia closing jam 9, misalnya dia jam 8, itu dari jam 8 ke jam 9 itu gua melihatnya banyak manipulasi. Karena kenapa dia menuju closing H4 kan. Jadi makanya di jam 8 itu kalau ada konfirmasi pun gua nggak mau. Kayak misalnya kayak gini. Ini kan jam 8 closingnya kan. Nah ini di jam 9. Oke, kalau nggak salah deh. Sorry deh, ini kayak gini. Ini kan closing jam 8 menuju ke jam 9. Nah, gue agak ngeri-ngeri gitu buy di jam 8 closing. Ya udah, gue nunggu 1 jam aja mendingan sabar gitu. Ya sekalian H4 kan. Tuh. Dan ingat tidak selalu work 100% ya. Kayak misalnya minggu lalu ya, minggu lalu gue 100% win. Minggu ini baru 2 kali trade ya, kena loss satu, kena BE satu. Gue masih ada jatah trade 3 kali lagi guys minggu ini. Kalau nggak ada malam ini ya besok dan lusa. Sekarang di tempat Bro David Bang itu jamnya berapa Bro di sana? Di sini jam 14.16. Oh, siang ya. Lo nggak kerja ya? Atau lo masih kuliah nggak sih? Sorry. Atau lo part time job ya? Oh iya ya. Nice, nice. Makanya bisa join Zoom ya. 23.16. 23.16 ini kayaknya masih area Asia ya. Beda 2 jam. Antara lo Jepang berarti ya. Jepang atau Korsel. Iya, oke ya, Is. Sekarang di sana 1 jam berapa ya dibayarnya? Kalau euro, kalau ini pounds ya. Pounds lumayan sih.
12. Oh, iya ya. 12. Kalau lo kerja misalnya sehari 8 jam, 8. Ya, ya. Itu udah termasuk besar ya. Mungkin kalau di sana sih mungkin standar ya. Itu minimum wage katanya. Yes. Ya, ya, ya. Di sana benar nggak ya itu imigrasi ilegal itu banyak? Maksudnya daerah UK itu lumayan eh sekarang kurang aman lah ya, kita bilangnya. Banyak kekerasan gitu. Iya di mainland England, oh iya. Itu kalau nggak dirubah sih ya, itu budayanya bisa hilang loh. Iya banyak pencari asli yang biasanya bikin rusuh. Tapi gue melihatnya ya pemerintahnya itu masih slow gitu, nggak kayak Trump kan. Kalau Trump kan udah anti illegal immigration. Kalau enggak sih ya hanya masalah waktu aja itu dikuasai. Trump kadang rese, sekarang Sabtu weekend aja di rata-rata perang itu di weekend nggak tahu kenapa. Kalau di kita itu malam Sabtu ya. Bingung juga ya kenapa ya. Gue juga dari dulu bertanya-tanya kenapa ya. Tahun ini UK imigrasi role-nya diperketat ya ya. Ya bagus ya. Senin bangun pagi mulu jadinya. Ya ya. Emang Asia sekarang lagi bagus ya. Terutama yang gol ya. Asia lagi bagus. London yang lagi sampah. Dan memang gue lihat sih tahun lalu juga London nggak gitu bagus ya. Dan terutama di awal tahun ini itu benar-benar, aduh udahlah. Nggak usah menurut gue nggak usah dipantau pun. Mendingan tidur aja. Ini bandarnya udah berbeda kayaknya ini si Gol. Jam 8 jam 9. Sekarang gue nggak ngejar-ngejar karena kalau gue nggak dapat di Asia, gue nunggu di New York. Sudah lama London suka bikin konsol terus ya ya. Kalau kalian lihat itu udah lama loh. Tahun lalu juga gitu. Nyesek gitu. Volumenya kecil, khusus Gol ya. Coba kita aktifin market session.
Nih kalau kalian lihat ini London ya, nggak gitu kelihatan. London, biar gue terangin deh. Nih ya, kalian bisa lihat ya, London ini yang warna hijau ya guys ya. Tuh, lihat tuh, itu konsol. Malam ini konsol. Kemarin bagus ya, lumayan lah. Karena kenapa dia bagus? Karena itu New York overlap. Makanya dia bagus. Tapi ya pas dia open open London itu jelek banget. Memang dia volumenya itu mendekati udah open open New York baru dia bagus. Kalian lihat tuh. Tapi sebelum New York Open dia kayak sampah gitu tuh. Perhatiin deh tuh. Nyampah terus tuh. Nah tuh nyampah pokoknya. Warna hijaunya tuh nyampah. Jarang lah, jarang yang agak-agak bagus gitu. Mostly dia ranging. Kayak gini-gini guys, kalau kalian mau backtest ngelihat kayak gini aja bisa kok. Banyak informasi kita dapat. Gua ada backtest setahun pakai M30 kelihatan dari lana konsol ke nyonya continuation. Ya, ya, ya. Agree itu. Agree banget. Agree banget. Nah, ini sekarang berarti jarang-jarang New York konsol. Kalau New York itu konsol, itu candle-nya panjang gitu. Walaupun dia konsol, tetapi candle-nya panjang. Ini kayak kemarin misalnya tuh. Ini kan. Gua ubah warna lah ya. Hmm, sekarang New York. Nih, kalian lihat ya. Ini di New York-nya kemarin, oh bagus. Volumenya bagus. Ini juga volumenya bagus. Nih, volumenya juga bagus. Karena kenapa? Dua market lagi open. Market London dan New York kan open bersamaan. Sampai di 4 jam berbarengan tuh dari jam 8 sampai di jam 11 kalau nggak salah. Ya, si mostly itu candlenya panjang-panjang. Sih kalau kalian backtest boleh kayak gini guys. Ini indikatornya itu market session by Leviathan. Mungkin kalian udah tahu lah ya. Iya suka ngambil liquidity. Yes, yes. Makanya gue kalau di jam 9 kalau Suhampa itu gue pasti 1 jam pertama itu gue sabar nunggu dia bikin liquidity grade dulu. Nah pas dia mau closing di jam 10 nantinya itu baru dia balik arah gitu. Kayak sekarang lah misalnya ya. Ini kayak sekarang kita ini ya. Ini kan Hampanya udah closing nih. Kemungkinan besar dia akan ada liquidity grade ke bawah. Sebelum nanti dia continuation ke atas. Nih, kalian lihat ya, ini 1 jam pembukaan setelah H4 closing. Nih, kemungkinan besar sih menurut gua dia bakal ngambil low ini, low yang tadi. Nah, habis ngambil low ya antara dia benar-benar continuation ke bawah atau dia kembali bullish lagi. Hmm. 3 menit lagi ini New York Stock Exchange akan open. Ah. Hmm. Antu guys.
Kalian lihat ya, ini kayak gini sih nyusahin. Ini lagi sideways. Ya, gue lihatnya gini sih Kapten. Oke, kita buka coba ya. Ya, dia udah open ya. Ini goal spot di time frame satu. Yes, yes. Makanya yang tadi gue bilang di awal, nggak tahu lo udah join belum ya. Gue melihatnya ini kalau gue sell itu, ini TP-nya di sini. Kalau gue mau short ya, ngambil liquidity grab ke bawah sini. Kalaupun enggak, sama kayak dirimu, targetnya di sini. Cuma gue nunggu higher time frame closing aja ini. Gue nyari sell gitu. Jadi ya kita udah apa namanya sepemikiran bro. Karena dia ini kan lagi konsol. Takutnya kalau kita hajar sell sekarang dia ke atas dulu gitu. Keluarin orang dulu baru dia benar-benar turun gitu. Itu yang kita hindarin sebenarnya. Ya, kita nunggu ada liquidity grey candle gitu. Nah, itu baru enak tuh. Biasanya kalau udah ada liquidity grey candle itu pergerakannya itu lebih smooth. Kalian lihat yang sama ya tadi pagi ya. Tadi pagi kan baru dia ada liquidity grab kan ini, ada candle ini. Setelah dia break ini, manipulasi ada, and then dia naiknya lumayan lancar kan. Tadi pagi ini gue udah mantau nih guys, cuma ya ini masih pagi, gue nggak mau ambil. Sekarang itu mendingan gue nggak ada trade guys, kalau gue nggak yakin. Nggak mau coba-coba dulu di 2025 masih coba-coba ada gitu. Sekarang tidak. Gue udah bangun jam 1 malam tadi ambil bayi dapat 100. Jam 1 malam lo ambil bayi. Oh mungkin jam 1 di sono kali. Oh iya 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 iya.
Ya, ya jam 1. Kalau jam 1 di sana, ini di sini berapa jam 1? Berarti di sini lo ngambilnya berarti. Sama kayak jam-jam sekarang gak sih? Kalau jam 1 pagi di UK kan dia berarti sekitar, oh iya pagi hari. Berarti lo buy di sini bro. Di sini. Bagus banget ini. 46. Iya, iya, berarti ya. Pas di itu, open open market kan di sini. Habis open market, berarti itu di jam 7 atau jam ini. Iya, iya, iya. Nah, ini namanya sesi Asia di kita nih. Cepat itu ya, 150 ya. Cuma 1 jam kurang. Ya, memang kalau di London itu, kalau karena dirimu tinggal di UK, memang nggak enak banget. Itu kalau untuk trading itu memang enaknya di Indonesia. Waktunya enak banget. Kalau di benua lain kayak Europe, ya benar-benar yang bagus ya cuma di London sama di New York gitu. Di luar itu ya nggak oke. Jadi lo mesti bangun pagi kalau mantau sesi Tokyo gitu. Ini nunggu H1 closingnya aja nih, guys. Kalau ada closing bagus, kita akan cari sell PP di sini. Ini so far paper trainnya running well ya. Sekarang si Bro David ini main lot berapa? Masih udah masuk satu lot atau belum? Belum kapten. Ya, pelan-pelan dulu lah. Oh, I see, I see. Kita pakai 0,5 juga udah gede itu. Lu pakai 0,5 aja 150 pip udah $750. Oleh saya lalu pakai 0,2 sekarang. 0,2 150 pips kan $300. Enggak cuma lo, itu gua juga dulu gitu. Ya, dulu akun 6.000 k gua, $6.000, kadang gua pakai 10 lot. Jadi ya itu dulu. Nah, mungkin itu yang fase lo di situ tuh. Dan lo masih mau belum menerima cara yang slow is the fastest gitu. Paling benar kalau setup A++, yes, yes.
Jadi lo dihajar dulu gitu ya. Apalagi kalau lo punya duit. Gue udah ngalamin punya duit kan. Dulu itu guys ya, ini 10.000 K itu kecil buat gua. Kalau gua hilang ya udah tinggal gua deposit lagi. Bayangin 10K itu kalau gua ingat-ingat sekarang gua ini gila banget ya. Super gila. Ya akhirnya pelan-pelan sadar, sadar, sadar pelan-pelan, pakai lot kecil lagi, disiplin. Itu loh. Yang menghancurkan itu sebenarnya overload, mostly ya. Ya ada review jurnal gitu-gitu. Kayak sekarang lah CT kan, gue udah ini. Kalau kalian lihat ini CT nih. Si jurnal gue kayak gini. Ya menurut gue ini lebih enak aja di mata gue kalau gue pakai candle kayak gini. Ini kalau ada private masuk, nah ini private dan CT masuk, hit, stop loss gitu-gitu. Ya kan? Gitu. Ya, so far ini goal bagus ya. Ya, ya, over itu. Kecuali kalau lo misalnya lo udah punya, udah tahu lah gimana gitu. Set A plus plus lo apa gitu. Kalau lo itu udah tahu sebenarnya risk lo sampai 10% nggak jadi masalah. Ya, ya. FOMO yang paling udah over risk, FOMO lagi. Hmm. Oke, so far seems good ya. Ya lo udah tahu kan sekarang kita udah reminder lo. Belum, belum bro, belum. Belum masuk ya. Gue belum masuk sel. Ini hanya paper trade aja. Ini gue nunggu H1 closing aja. Percuma nanti kalau misalnya kita masuk sel sekarang, baru cuma 20 pips ditarik ke atas gitu. Itu yang gue hindarin sekarang. Ini kan lagi ada follow misalnya lost sell, baru cuma 20, kemudian ditarik ke atas. 50 pips, ditarik ke atas 50 pips, kemudian baru turun. Dia mendingan sabar H1 closing aja. Bertobalah bro Hendy. Kita udah ngalamin itu jadi makanya kita ngomong. 2026 ini mau let's trade ambil yang quality setup. Yes, mantap-mantap sama ya kita berarti bro David. Gua targetnya sekarang 1 sampai 5 trade per minggu. Yang penting sih yang paling sakit itu biasanya kadang rasa FOMO-nya itu muncul kalau kita loss kayak kemarin kan loss kan. Kadang gitu. Jadi kalau nggak direm ya bisa banget, bisa banget. Ini gua udah karena lo udah tanya ini ya, berarti kita lagi sekapal. Dalam artian, gua 2026 ini guys, gua mulai dari sangat kecil amount ya. Bahkan sekarang gua nggak ada satu lot ya. Gua mulai dari yang kecil dan gua compounding. Gua gulung profit cuan gua di apa namanya di pribadi sama CT tapi ya gua combine. Makanya gua berani kecil dulu gitu karena kalau nanti CT udah cuan itu kan lumayan gitu. Jadi ya gua mulai dari dulu yang kecil.
Bisa banget bro, Rek. Ya, bisa banget. Kalau enggak, lo bikin dua account, satu untuk jangka panjang, untuk lo compounding, satu lagi untuk kalau misalnya lo ada akun, satu lagi lebih baik. Disiplin WD after profit gede, takut. Ya, itu oke juga, itu udah bener juga gitu. Itu lebih lebih bagus malah, itu kan psikologinya terjaga. Yang salah itu tiap hari WDA, itu dikenain sama brokernya itu. Ini ngapain sih tiap hari bikin report aja gitu. Itu juga nggak bagus juga sih. Gitu. Ya, lo ini sendiri lah. Lo misalnya lo punya broker gitu ya. Lo sendiri lah. Coba bayangin satu orang, lo udah tanai orangnya, kok tiap hari nih orang WD, WD, WD. Lo capek kan? Secara administrasi kenapa lo nggak sekaligus aja kampret kan gitu. Kan gitu. Ya kan capek liatnya kadang. Ya, gue juga sih kalau ada yang komplain orang-orang kayak gitu kan biasanya kan ada di review tuh komplain ini WD gue hampir tiap hari WD ini dipertanyain ya wajar lah lo di mana-mana juga pasti perusahaan pasti satu saat nanti ini jangan-jangan lagi di hack apa atau apa gitu loh. Ngerti nggak? Kalian coba ada kalian punya perusahaan kalian punya usaha ada customer yang cuma beli misalnya cuma beli eh, berapa misalnya beli dua 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 kenapa lo nggak seminggu aja ya kan beli beli stok untuk seminggu gitu jangan untuk stok sehari kan gitu capek tau gitu loh. Satunya lagi khusus buat CT sama Bang Hia, oh lo udah ikut CT gue ya bro Red ya. Oke oke it's oke itu CT untuk buat jangka panjang. Hmm. Ya, kapten trading gue lihat 90% psikologi dari konsekutif, win, naik, loss, size, terus konsekutif loss. Langsung jeder psikologi kehantem. Oh, ya, ya, ya. Iya gitu sih. Apalagi kalau kita udah cuan ya. Winning streak-nya panjang, seminggu dua minggu aja winning streak-nya. Pasti itu psikologinya over. Masih jeder. Tapi jeder itu biasanya kita dikasih pelajaran ya bro. Udah gitu. Sekali dua kali mungkin nggak berasa. Tapi biasanya sih kalau udah mulai rekeningnya udah mulai berkurang banyak, di situ berasanya. Mungkin sekali, dua kali, sampai lima kali pun kalian nggak bakal tobat kok. Gue jamin. Apalagi kalau yang kena mental itu cuma $200, $200, nggak bakal tobat. Nanti bakal tobatnya ketika udah di bottom rock kalian itu tuh. Isi rekening udah nggak ada gitu. Nah itu tuh baru tuh. Semua lah itu mengalami hal seperti itulah. Baru dia ada turning point. Kalau nggak ngalamin itu nggak bakal tobat. Mungkin fase si Bro Hendy ini masih masih kekuatan, mungkin kekuatan dananya masih seger banyak gitu. Tim baru bertobat di rock bottom. Nah kan ada satu lagi nih si Bro David udah nih si Bro tadi ini Bro Roberto gua. Nah ini fasenya si Bro Hendy mungkin belum kali karena kekuatan dananya masih fresh terus masuk terus. Gitu.
Tapi ya bertobatlah. Mumpung kita banyak yang reminder ya kan. Kapten satu reminder, gua reminder, malam ini si Bro Roberto reminder, David Bang reminder ya kan. Bertobatlah. Terkadang dia pergerakan gol gini ya. Udah jatuh panjang duluan gitu. Sekarang lebih patah hati lihat rekening tipis ketimbang patah hati masalah cinta. Apalagi kalian kalau udah di umur 30 itu udah. Kalau gua ngomong kampret, maksudnya pret gitu. Ada. Ya, fasenya beda lah. Maksudnya gua juga udah ngalamin kayak gitu-gituan. Tapi kalau lo udah umur matang atau udah mulai dewasa, udah ngadapin banyak masalah ya itu masalah cinta mah. Ya, gitulah. Tapi yang masih di bawah 2 atau 30 ya itu understandable gitu loh. Dimengerti, wajar aja namanya fase hidup kan kayak gitu. Masalah golanya kan kelar-kelar. Iya. Oke, ini gue melihatnya sih ini bagus ya. Nah, jangan turun duluan panjang dia nih guys aja. Ini yang bikin FOMO guys ya. Ini gue bilangin ya, ini yang bikin FOMO biasanya. Pasti kita dalam hati tahu gitu tadi ya, gue sell gitu ya kan. Tahu gitu, gue aduh gitu-gitu. Itu baru lo kedua. Gua perform itu tahun 2023 hampir 10 kali gagal. Gua sekali beli itu yang 200K. So kalau lo baru gagal 2 kali itu cemen itu. Eh, 200. Waktu itu dia masih 200 kali itu dia masih 1.200. Satu kali challenge tuh 1.200 tuh. Bayangin aja. Sekarang yang 200 mah udah murah. Di bawah 1.000 ada kalau nggak salah. Itu yang pahit itu gue udah ngalami guys di dunia trading. Dulu bisa pelan-pelan recover pace 2 ambil 60 sarang game advice captain. Ya kecilin lot aja, lo jangan buru-buru. Kalau 50, kalau 60K berarti anggap lo punya duit itu 3.000 $3.000. Nah, 3.000 berarti ya 0,3 lah. Lo main 0,3 lot aja. Tergantung risknya lo ya berapa. Sebenarnya itu tergantung risk lo. Kan itu kan ada daily daily stop loss kan. Kalau 5% daily loss sih berapa? Misalnya ini stop loss lo misalnya 100 pip. Kalau lo masih oke dengan $30 kehilangan dengan 0,3 ya berarti 0,3 100 pip berarti udah 300 ya. $300. Itu pun udah gede.
Jadi 0,3 lot itu sama dengan 30 ya, itu tergantung. Kalau lo main di gol ya itu cuma 30 pip doang udah hilang $30. Ini ya guys ya, ini kalau H1 ini dia bikin wick panjang terus misalnya ya dia mau balik ke atas lagi. Ini gue bakal skip trade. Karena kalaupun dia lanjut turun, biasanya dia akan ke atas dulu. Bisa-bisa nanti jam 12, jam 1 pagi baru dia turun lagi. Sekarang ini Bro Hendy lebih ke ini ya. Pakai gol bukan itu. Aduh, apalagi gol itu. Aduh. Ini stop loss lu 100 pip aja kalau pakai 0,3 udah $300 kalau 100 pip. Ini kondisiin lah, lo mau eh kalau boleh ya jangan jangan sampai di atas 5% risknya. Lo hitung sendiri lah gitu loh. Kalau 5% dari 3.000 berapa? 3.000 itu kali 5 berapa itu? Berarti $150. Berarti kalau misalnya dia eh $150 ya ini ya kita kalkulasi lah. Ini $150 ya, let's say lo risk. Itu kalau misalnya stop lossnya misalnya 100 pip. Berarti ya lo tinggal bagi aja itu. 100 dibagi $150. Ya kan itu berapa tuh? Berarti 0,07. Berarti lo 0,07. Aduh, mana ini ya? Kok hilang ya? Gue pencet apa ya guys? Aduh. Jadi ya lo ya 0,07 gitu loh. Oh iya dong. Atau 0,15 ya. Ya pokoknya gitu. Atau 100 ini kali ya, 100. Ya karena oh iya stop lossnya gua hitung pip soalnya harusnya poin. Jadi 1.000 dibagi 150 gitu. 1.000 dibagi 150 itu ya berarti ya benar 15. 0,15. Nah, ini kemana aja nih Bro Hendy nih udah lama ini nih. Karena berarti ini jarang belajar ini. Ini kelihatan nih jarang belajar nih. Ya ini dari 3.000 ya, ini dari 3.000. Jadi sama kayak gini Bro Hendy ini. Jadi let's say misalnya lo punya duit 2.000, duit pribadi nih. Berarti itu risknya per satu trade misalnya 5%. Berarti lo kehilangan lo berani loss itu berarti sekitar $100 kan per trade. Berarti kalau stop loss lu itu makanya tergantung stop lossnya. Lo ngecek dulu stop lossnya berapa. Misalnya 100 pip atau 100 poin gitu. Berarti lo-nya itu 1.000 dibagi 100. Berarti
Oh enggak deh, 100 dibagi 1000. Berarti 0,1 lot. Itu ya. Jadi stop lossnya berapa poin dibagi risknya itu berapa. Nanti lama-lama lo bakal terbiasa kalau udah sering. Ya. Nah, itu juga perform low future apa carve difference, bro. Ini malam hari ini nggak ada call signal ya, guys ya. Karena ini kalian lihat deh, M15-nya ini kurang oke sih. Kembali ke zona konsolnya ini. Jadi kemungkinan besar dia ke atas dulu, baru dia turun lagi. Jadi agak lama nunggu ini. Oh, langsung jatuh dia, guys. Ini kalau kalian mau ngambil sell ya personal decision ya, guys ya. Ini kayaknya nggak ada trade dulu nih. Terutama di CT nih. Langsung di break ya. Amazing. Kadang-kadang memang price action gini juga ya guys ya. Nggak dikasih itu. Ada yang udah sell tadi guys. Mungkin ada yang sell gitu ya kan. Nah itu dia benar Bro David. Jadi ya mendingan skip kan. Coba bayangin tuh lo kalau langsung sell itu stop lossnya hampir 300 pip. Nah, agak gini-gini jadi mendingan nggak usah. Kita kita skip aja. Masih ada hari esok gitu.
Kecuali kalau tadi ini sebenarnya kayak paper trade gue ini kan sebenarnya ini namanya gambling, ya. Karena kenapa nggak ada konfirmasi udah my buy aja, hanya feeling aja, hanya memakai ini aja. Oh ini dia kayaknya gagal ke atas gitu. Ini gagal ke atas, ini kemungkinan besar dia turun dulu gitu. Nah itu namanya guessing gitu. Belum ada konfirmasi udah ini banyak itu. Hmm. Kita lihat lah seperti apa dia sampai nanti di M15 closing kita pantau. Habis itu kita udahin ya. Sebelum closing, kalian boleh tanya apa gitu ya. Kalau nggak kita nggak ada pemalam hari ini, mungkin akan bagus buat besok hari, guys. Ini gue yakin sih. Kalau dia kasih konfirmasi dia bearish malam ini, bagus untuk besok. Gitu. Gue bangunnya itu kan siang, agak-agak agak siang, bro, Rico. Jam jam 8 jam 9 gitu. Nah, belum ininya, belum ngumpulin kesadarannya itu. Belum ngopinya. Kan gue biasanya ngopi dulu gitu. Gitu. Sekarang yang bangun pagi itu kapten satu gitu. Tapi sebenarnya ini kita nggak saranin sih untuk kalian ngambil decision di saat live trading kayak gini. Karena kalau dipikir-pikir kalian nanti ketergantungan. Makanya sekarang kita lebih prefer ngebikin video analisa arahnya kemana. Jadi kalian bisa belajar sendiri. Jadi eh, untuk jangka panjang bagus untuk di kalian. Jadi ya. Jadi kalian bisa lebih cepat berdiri sendiri gitu. Tetapi kalau kalian hanya patokan di live trade, misalnya, oke di pagi hari kita live trade, begitu. Kalian nanti nggak cepat, apa namanya ya? Ya, mungkin kalian bisa inilah ngebayangin kalau kalian decisionnya berdasarkan decision orang lain, kalian kan cuma ngikut, jadi kalian nggak tahu alasan di balik decision itu. Itu sebenarnya. Kecuali tadi mau agresif entry, lihat M5 entry waktu M5 retest. Iya, ya, tapi kan itu kan belum closing candle kan tadi. Belum closing candle. Maksudnya belum closing H1-nya maksudnya. Itu udah dan kita nggak tahu kan dia turun kayak gini. Biasanya kalau lagi high volume, apalagi dia udah bikin wick panjang kan. Biasanya juga dia langsung ini spike up gitu loh. Langsung kayak gini. Baru dia turun gitu. Nah, itu kalau gambling gitu jadinya berada ya. Nah, sama sekarang, kayak sekarang misalnya ya bagi yang langsung sell ya udah beruntung gitu habis 100 pip kan. Tetapi kalau nggak lo take profit, ini sekarang lo udah pasti ini kemungkinan besar bakal di retest ke atas. Lo lihat aja M1-nya. Kalian lihat kelakuan M1-nya. Ini udah 50 pips. Ini gue yakin dia bakal ke atas. Kayak gini gitu. Nih, habis itu nanti dia baru turun. Gitu. Ya Bro Riko ya, banyak-banyak belajar dulu. Sering-sering nonton video analisa kita. Ya, trading analisa, trading review, gitu-gitu. Market kemana. Kalau belajar tuh, oh iya kenapa area ini penting ya, kenapa area ini di respect ya, gitu. Time frame yang high level itu seperti apa, gitu-gitu. Ya, kurangin FOMO. Sebenarnya gue pengen ya di Asia, tapi bangun paginya itu
Kayak sekarang aja kalau gua mau tidur kan jam 12. Ini sekarang udah jam 10 nih. Kan nggak bisa langsung tidur. Bisa-bisa nanti tidurnya jam 12 malam. Nah, untuk cukup tidur kan masih harus bangun jam 8 karena jam 12 juga belum tentu langsung tidur karena ada anak kan. Kurangi FOMO itu benar kali kata benar-benar. Itu udah inilah the best lah itu kurangi FOMO. Kalau ada orang lain cuan 1.500 pip ya udahlah. Itu mereka. Karena timing kita itu beda-beda. Terkadang misalnya nih kalian cuan banyak-banyaknya minggu ini atau minggu lalu tuh. Nanti ada giliran gua tuh di bulan kapan gitu, di minggu kapan gitu. Ya, karena gua lagi pantau, kalian kalian lagi nggak pantau, akhirnya gua cuan banyak giliran gua gitu ya. Itu. Welcome back 4.600. Ya, sudah disentuh habis itu dia ditarik ke atas ya. Memang kadang angka-angka psikologi juga berpengaruh lah karena pergerakan semua ini kan orang juga kan di belakangnya. Jadi terkadang itu bandar itu oh ini gue mau nyentuh ke 4.600 dulu habis itu nanti gue tarik ke atas. Itu. Sama juga kalau misalnya di ATH. Kalian lihat ATH-nya kan 64641 gitu-gitu. Itu namanya angka psikologi inilah manusia lah ya. Hmm. Besok ada news nggak ya? Ya lumayan masih ada lah. Izin udah Kapten mau pergi ke gudang dulu, bye-bye kawan-kawan dan Kapten. Oke Bro Hendy dan mungkin kita juga sudahannya udah hampir dua jam ya kita live. Thank you guys yang udah join pada malam hari ini. Semoga bermanfaat insight-insight yang gua share. Dan gue ingatin lagi ya, sama-sama kita jangan FOMO, stay konsisten dan disiplin. Nah ini kalau ada trade pun nanti kalian bakal tahu di CT ya. Akan ada CT. Tapi kalau udah biasanya gue maksimal itu jam 11. Kalau jam 11 nggak ada setup, nggak ada konfirmasi sekarang gue udah bilang sama diri sendiri gue nggak bakal ambil trade gitu ya. Good night guys dan bye bye. God bless you all.